Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu lah ya. Di kesempatan kali ini, akhirnya gue ya ngupload konten lah ya. Udah beberapa hari yang lalu cuma ngupload konten lama gitu, gue re-upload lagi atau gue up lagi. Sekarang benar-benar yang upload banget ya. Aku upload banget sih, upload beneran gitu ya. Karena memang udah 2 mingguan kali ya nggak ngupload video. Ya biasalah ya boy, sosok sibuk gitu ya. Nah, sekarang mumpung lagi ada kesempatan buat ngupload konten, gue mau bahas konten yang ngasilin uang lagi untuk blog ya. Jadi kita bahas periklanan lagi. Sorry, perusahaan perikanan yang bisa kita raih atau ngasilin cuan dari perusahaan iklan ini, advertising ini gitu ya. Dan ya ikuti video kali ini, semoga bermanfaat lah ya. Oke, suara gue kecil banget sih di record kali ini. Semoga enggak deh. Nanti gue edit, gue gedein aja. Oke, kita langsung ke Google Chrome di sini. Gue ganti lagu dulu. Oke. And then kita ke jadi gue di sini gue mau nunjukin dulu ya. Di sini gue mau buat 2 konten sebenarnya, 2 materi konten gitu. Yang pertama itu gue mau bahas Ezoic. Jadi Ezoic ini salah satu perusahaan perikanan yang terverifikasi oleh Google gitu ya. Jadi nanti iklannya pun hampir mirip dengan Google AdSense gitu ya. Gue kan sudah pernah bahas AdPlus di sini ya, dan memang di AdPlus ini dia juga salah satu perusahaan perikanan yang terverifikasi oleh Google gitu. Dan memang gue juga sudah gajian juga dari sini. Totalnya ada berapa kali gue gajian ya? Dari kapan ya gue? Jadi dari Januari deh. Jadi sempet gue nggak bisa boy, kalau di sini lupa gue. Ini nggak bisa terlalu panjang range-nya gitu ya. Nggak bisa terlalu panjang range-nya, bisa seluruhnya gitu nggak bisa gitu kalau di AdPlus ya. Jadi gue dari misalkan kalau gue atur dari 1 Januari, dia batasnya cuma sampai Maret gitu ya. Gue coba dari April aja deh. Dia nggak bisa seluruhnya gitu. Cupu ya. Ya. Ini gue mau cek dulu deh. Ya kalau di AdPlus dia nggak bisa seluruhnya gitu. Kalau AdSense kan bisa sampai 3 tahun tuh, kita bisa lihat datanya. Kalau ini nggak bisa gitu. Oh ya, ini gue berarti ini waktu gue zaman gue stop ya. Memang gue di AdPlus gue pernah stop ya. Maksud gue iklannya nggak gue pasang dan gue mulai lagi tuh sekitaran Agustus atau berapa lah gitu. Ya. Tapi itu 2021 sih gue mulainya lagi. Jadi 2020 tuh setahun hampir gue nggak pernah pakai iklan ini lagi gitu ya. Dan gue stop, terus gue pasang lagi, baru gajian. Padahal nyesel ya, padahal kalau gue pasang dari lama gitu, ya gue gajian terus. Cuma ya karena gue males ngatur-ngatur posisi iklannya, jadi nggak gue pasang gitu ya. Ya ini juga lama banget pula loadingnya. Jadi gini, sekalian nunggu loading ini ya. Jadi nanti gue mau buat 2 konten. Yang pertama ini Ezoic, terus yang kedua itu Mgit ya. Nah si Ezoic ini gue sudah keterima juga dan sudah tinggal mengatur settingannya aja biar nanti si Ezoic ini bisa gue pasang iklannya di blog gue gitu. Dan mau gue bahas nih si Ezoic di next video. Kalau mau gue lanjutin atau mau gue langsungin terabas satu materi video, kedua materi video Mgit dan Ezoic, itu kayaknya kepanjangan banget nih video ya. Dan gue tahu lo orang males banget kan mau nonton video panjang-panjang gitu ya. Jadi ya udah singkat aja gitu ya. And then tadi ini mana sih? Kok nggak mau 2020? Oh salah boy, harusnya 2021 goblok. 2020 kan gue udah bilang gue udah lagi pensiun ya di AdPlus ya. Astaga. Iya 2020 setahun gue nggak masang iklan. Jadi AdPlus ini sama seperti Ezoic tadi ya, terverifikasi oleh Google gitu. Jadi memang iklannya pun seperti Google AdSense ya. Di sini ada $58 dari hampir sekitar 3 bulanan ya. Karena memang sistem AdPlus ini dia iklannya kan CPM. Jadi kalau trafficnya nggak banyak ya hasilnya juga nggak lumayan banyak gitu.
Jadi memang kalau mau udah pakai iklan-iklan kayak gini, iklan-iklan CPM itu lo harus punya traffic yang besar banget sih. Salah buka ini lagi, gue salah buka email. Ya, kemarin gue gajian terakhir $78 dari AdPlus nih ya. $78 dikirim, $78. Sekitar 1 juta sekian lah. 1.100.000 atau 1.200.000 gitulah dari AdPlus ini ya. AdPlus Media Inc. Nah ini ngegaji gue ke PayPal. Potongannya gede bener, gila. Ya gimana ya, karena memang sistemnya yang paling enak $100 di AdPlus ini cuma bisa ke PayPal gitu. Kalau mau wire transfer itu $1.000. Kapan kekumpulnya tuh 1.000? 1.000 apa $500 atau 1.000 gitu, gue lupa. Kapan kekumpulnya, boy? Kita lihat deh, daripada penasaran. Gue cari dulu ya. AdPlus. People. People. Gue stop dulu deh videonya, anjir. Nah ini dia emailnya. Jadi salah ya. Ternyata cuma $200. Gila, banyak amat. $1.000 gue kelebihan banget tadi ngomong ya. Our support payment method are bank wire transfer, TransferWise, and wire payment to existing Pioneer account and PayPal payment only for amount below $1.000 per month. Jadi maksudnya di bawah $1.000 lo bisa pakai yang namanya PayPal dan Pioneer gitu. Untuk wire, bank wire transfer bla 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 itu $200 dan mereka membayar pajaknya ya. We pay the wire fee. Jadi kayak kalau misalkan lo pakai pembayaran dari bank $200 tadi gitu, mereka nggak ngenain pajak. Nah sedangkan PayPal itu pajak kena gitu ya. Dan karena tadi $200 kelamaan ya, gue nunggu, mending gue $100 langsung gue ambil aja deh, lumayan duitnya gitu ya, bisa gue taruh ke Indodax gue beli koin gitu kan untuk kripto gitu kan. Ini keterangannya, for bank wire transfer we will need the following information: bank name, bank address, account number, account currency, bla 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 seperti itu. Jadi untuk AdPlus ya, yang salah satu perusahaan perikanan yang terverifikasi oleh Google, $100 untuk PayPal dan $200 untuk wire transfer seperti itu. Nah, Ezoic pun sama seperti AdPlus, mereka terverifikasi oleh Google gitu ya. Nah ini Google Certificate Publishing Partner, Cloudflare, WordPress, bla 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 seperti itu. Oke, sampai mana tadi? Oke, masih di Ezoic ya. Nah jadi si Ezoic ini terverifikasi oleh Google Publishing Partner, terus ada Cloudflare juga di sini, kerjasama dengan Cloudflare, bla 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 seperti itu ya. Nah jadi singkat saja, si Ezoic ini untuk men-setting Ezoic ke blog lo harus merubah name server lo ke Cloudflare yang sudah, atau name server Cloudflare yang sudah disediakan oleh Ezoic. Jadi nanti baru lo bisa mengintegrasikan integrasi lagi masih bahasanya, intinya menyambungkan lah menyambungkan Ezoic ke blog lo seperti itu. Nah itu nanti gue bahas di next video. Sekarang kita fokus ke Mgit. Jadi gue baru daftar Mgit ya, baru daftar Mgit pakai fatimachuk.site dan keterima gitu. Banyak yang bilang daftar ke Mgit nih susah, sampai banyak yang buka jasa approve Mgit bla 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 gitu ya. Di Facebook tuh banyak banget approve Mgit bla bla bla. Sebenarnya approve Mgit itu, apa orang-orang yang buka jasa approve Mgit itu mereka pakai link afiliasi mereka, boy. Jadi lo pakai afiliasi si orang tersebut, nanti lo keterima nih di Mgit, lo udah bayar duit lo untuk approve Mgit, lo udah bayar ke orang itu gitu ya. Orang itu dapat duit, terus dia juga dapat dari seseran dari hasil iklan lo atau hasil penghasilan lo dari Mgit karena lo pakai afiliasi mereka. Seperti itu sebenarnya. Makanya gue berpikir sayang amat tuh orang-orang yang bayar untuk approve Mgit ya. Padahal mah gampang-gampang aja sih keterimanya. Dan memang sih banyak yang bilang susah karena memang Mgit tuh harus 3.000 view per hari dulu untuk bisa keterima di Mgit ya. Dan sedangkan gue ya nggak aja gitu. Kenapa? Karena memang kebetulan gue dapat kontak orang Indonesianya langsung untuk di Mgit ya. Gue keterima, maksud gue punya kontaknya. Terus gue minta tolong untuk cek domain gue ini oke. Nih minta buatin akun, gue buatin akun, gue daftarin fatimachuk.site dan keterima seperti itu. Dan hasilnya baru 0,41
0,41 untuk tampilan laman 1525, tampilan dengan visibilitas 569. Jadi tampilan laman ini traffic keseluruhannya masuk ke laman di mana laman tersebut atau di artikel gue itu ada iklan si Mgit, dan tampilan dengan visibilitas itu melihat iklan tersebut gitu ya. Nah, mungkin untuk bisa dapetin penghasilan yang besar, gue harus bisa memperbesar data dari atau angka dari tampilan dengan visibilitas. Karena ternyata tipe dari iklan si Mgit ini lebih kayak CPM sih, atau cost per mile gitu ya. Kayaknya lebih ke CPM atau cost per mile gitu. Dan ya kita bakal cek iklannya. Kita ke fatimacuk.site. Fatimacuk. Oke, itu buka. Fatimacuk.site. Kan iklan semua blog gue nih ya, boy, tapi masih enteng lah, boy. Iklannya dikit tuh, boy. Oke, kita buka salah satu artikel ya. Oke, jadi di sini gue tunjukin ini iklan AdSense, ini iklan AdPlus, ini iklan AdPlus, ini iklan Mgit. Ya, memang gue karena AdPlus itu terverifikasi oleh Google, jadi memang iklannya diambil dari AdSense ya, atau dari AdWords. Jadi iklannya sama seperti Google AdSense, si AdPlus tadi. Ini iklan AdPlus, posisinya di sini sama di sini gue taruh. Sama Anchor ini, iklan Anchor ini. Ini iklan dari AdPlus, sisanya dari AdSense dan Mgit. Jadi di sini kita bakal lihat iklan Mgit. Iklan Mgit itu mereka, karena gue pakai apa namanya, widget cerdas atau smart widget. Jadi ya seperti ini. Setiap di scroll iklannya itu bakal bertambah terus di scroll bertambah terus iklannya ya kan. Di scroll lagi bertambah, padahal gue cuma ngasih ya sekitar 10 roll aja sih, atau 10 bagian, 10 banner iklan seperti ini. Tapi dia kalau misalkan scroll gitu, dia terus walaupun sudah gue tutup rollnya, tapi dia tetap terus bertambah gitu iklannya ya. Tuh bertambah dan mentok akhirnya sampai di sini ya. Nah, masih bertambah lagi dia. Nah, bertambah lagi, boy, nggak bisa habis iklannya. Nah, mentok akhirnya stop ya. Nah, ini iklan AdSense lagi, AdSense seperti itu. Ini AdPlus, ini AdSense. Nah, ini AdSense lagi, ini AdPlus. Banyak ya iklannya. Nah, jadi seperti ini. Kenapa si Mgit ini banyak banget iklannya, kayak mengganggu gitu ya? Sebenarnya ini mengganggu sih. Kalau menurut lo para pemain blogger pasti berpikir ini ganggu gitu. Artikel kita nggak kebaca sama orang gitu kan. Artikel utama kita nggak dibaca orang. Orang tuh hanya ngeliat iklan aja. Jadi memang Mgit tuh memancing si traffic kita untuk benar-benar ngeklik iklan artikel dari Mgit itu sendiri ya. Benar-benar memancing, ngebuat si para traffic tuh tertarik untuk ngeklik artikel iklan yang ada di sini yang ditampilkan oleh Mgit, ya kan. Jadi setiap dia scroll atau setiap traffic kita nge-scroll tuh iklan tuh ada terus loading, muncul lagi. Memang benar-benar kayak ngebuat ini adalah iklan artikel yang ada di blog gue ini. Padahal kan ini ntar kalau kita klik kita dibawa kemana-mana gitu sih. Ke isi link ini kan ngarahnya kemana-mana gitu ya. Ke blog siapapun kita nggak tahu ini punya siapa, kita nggak tahu ini artikel dari mana, kita nggak tahu gitu. Tapi setiap kita scroll tuh muncul lagi, ada terus seperti itu. Memang karena tadi ya widget smart widget, jadi memang ngebuat benar-benar kayak si traffic kita tuh benar-benar dipancing untuk benar-benar tertarik dengan iklan artikel ini gitu. Oke, jadi kita bakal bahas si Mgit ini ya. Oke, lanjut ya. Jadi tadi bahas Mgit. Kalau untuk para pemain blogger yang udah lama gitu ya main blogger gitu, atau ngasilin cuan dari blog gitu lah ya, pasti berpikir kalau ikan si Mgit nih nggak ganggu lah ya, karena artikel kita kayak ketutup gitu, semuanya ikan dari Mgit, terus artikelnya tuh kayak jauh banget di scrollnya baru ke artikelnya gitu kan, ke artikel utamanya gitu, habis itu balik lagi ke atas ikan lagi nongol gitu ya. Sebenarnya sih gue yakin orang ini berpikir ini sangat mengganggu gitu iklannya, tapi kalau buat gue enggak, gue malah kayak senang kayak gini karena jujur ya, gue karena memang sudah hampir ya 4 tahun lebih lah ngeblog gitu ya, udah mau jalan 4 tahun maksud gue kayak ngeblog itu dulu
gue tiap hari tuh maksimal gue selalu ngupload 2 artikel, maksimal gue selalu ngupload 2 artikel. Dulu tuh ya gue maksimal ngupload artikel 2 gitu. Terus makin kesini gue makin nggak pernah upload lagi, karena gue sekarang fokusnya beda. Dulu gue sering ngupload artikel tuh karena gue pengen datengin traffic. Setiap gue nggak ngupload artikel, kayaknya trafficnya tuh dikit banget yang datang ke blog gue. Tapi sekarang mau gue nggak upload artikel 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sekalipun, itu kan traffic datang terus. Traffic dari Pinterest tuh datang terus kan, traffic gue sumbernya fokus dari Pinterest, ya datang terus tuh traffic tanpa gue ngupload stabil atau fokus ngupload artikel terus tiap harinya gitu ya. Jadi gini, lo pernah pasti ngelihat sebuah artikel save link, lo mau ngedownload sebuah file apa gitu, terus lo dilempar ke artikel gitu ya, save link gitu kan. Lo harus nunggu beberapa detik untuk link download lo muncul gitu, dan lo dibawa ke artikel yang isinya cuma iklan doang. Isinya cuma iklan AdSense doang, yaitu namanya save link. Dan lo perhatiin, iklan dari save link atau dari para pemain teknik save link itu artikelnya cuma itu aja, dan iklannya penuh dengan iklan. Maksud gue artikelnya penuh dengan iklan, dan artikelnya itu cuma itu aja. Artikelnya itu tentang artikel yang ngasih CPC besar kayak asuransi, kesehatan gitu ya. Nah itu adalah pemain-pemain blog yang hanya memfokuskan datengin traffic aja. Bodoh amat, peduli amat dengan artikel atau update artikel terus gitu. Gue bukan blogger, gue nyari cuan. Nah sekarang gue pun kayak gitu. Dulu oke lah gue ngupload artikel terus, sekarang gue udah nggak peduli lagi dengan upload artikel karena gue cuma fokus buat nyari traffic. Dengan fokusnya gue nyari traffic datang terus, ya cuan dari iklan pun terus menghasilkan gitu ya. Karena buat apa kita terus ngupload sebuah artikel capek-capek tapi nggak ada trafficnya? Lebih baik artikelnya upload sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi traffic itu terus datang ribuan. Nah itulah kenapa gue sekarang fokusnya lebih nyari ke traffic, dan makanya kenapa gue lebih sering banyakin iklan aja. Mau artikel gue nggak kelihatan sekalipun ya gue nggak peduli gitu. Intinya gue masang iklan karena duit gue dari iklan, bukan dari isi artikel gue. Sebagus apa tulisan artikel gue itu nggak bakal dinotis sama orang. Apalagi gue ini cuma blog biasa, bukan web news, web berita yang pastinya orang nyari berita, nyari artikelnya gitu, jelas itu ya. Dan penulisnya juga profesional, penulis artikel tersebut gitu, jelas yang dicari artikelnya. Kalau gue blog biasa dan gue ini bukan siapa-siapa, ya udah gue nyari cuan boy. Intinya gue main blog tuh nyari cuan, yang gue pasang ini semuanya iklan. Artikel tetap ada biar gue juga nggak dimarahin sama Google pastinya. Dan iklan juga harus lebih banyak intinya. Tapi intinya gini, mau sebanyak apapun iklan yang lo pasang di blog lo atau di artikel lo, intinya artikel lo tuh tetap ada. Bukan berarti artikel lo pendek bis itu udah isinya iklan semua, ya jangan boy. Kalau lo perhatikan artikel gue panjang artikel gue panjang banget dan sisanya iklan semua. Dan itulah yang gue terapin sekarang. Gue lebih milih untuk banyakin iklan di blog gue. Intinya, sebanyak apapun iklan yang gue pasang di blog gue, artikel gue tetap bisa ada, panjang, dan masih bisa dibaca juga. Maksudnya nggak pendek, nggak cuma artikel pancingan doang, artikel yang isinya cuma clickbait gitu ya. Enggak, memang artikel ada isinya, tapi ternyata banyakkan iklannya. Ya bodo amat, gue nyari cuan dari iklan tersebut gitu. Toh juga gue sekarang lebih fokus buat banyakin datengin traffic dibanding terus ngupload konten di blog gue lah ya. Sebenarnya sih orang ya terserah mau kayak mana. Lo mau memperbaiki kualitas blog lo dengan terus mengupload konten-konten berkualitas, ya silahkan. Tapi kalau gue sudah capek dengan cara itu dan gue sudah stop dengan cara itu, cara gue sudah baru. Gue perbanyak traffic yang datang ke gue, traffic berkualitas dari Pinterest segala macem, dan tentunya cuan gue hasilkan dari iklan yang gue pasang di blog gue. Traffic datang ke blog gue tadi. Iklan dari mana? Dari AdSense, AdPlus, Mgit, dan next gue mau pasang Ezoic yang gue bahas di next video. Jadi Mgit ini good menurut gue, dan memang untuk bisa memaksimalkan penghasilan Mgit itu trafficnya harus banyak banget. Karena menurut gue sih ini salah satu jenis iklan CPM sih. Ini menurut gue aja ya. Dan gue yakin dengan traffic yang gue perbaiki, traffic yang terus gue perbaiki, gue yakin sih hasilnya lebih bisa maksimal lah, dan cepat bisa gajian sama kayak AdPlus dan segala macemnya gitu ya. Dibantu traffic dari Pinterest pastinya, dari 129 juta, dan per harinya gue bisa dapat 2,96 juta terjun bebas kan, dan sekarang lagi kembali ke 2 juta
tayangan untuk per hari lagi gue maksimalkan. Gue coba buat balikin lagi kinerja akun Pinterest gue setelah akun Pinterest gue yang lama banyak kebanet gitu ya, untuk bisa terus datengin traffic dan bisa ngasilin banyak traffic untuk Mgit gue, AdPlus juga, dan pastinya AdSense ya. Oke, nanti kita bahas lagi Mgit lebih jauh lagi, pemasangan iklan segala macamnya. Gue baru pengen nunjukin ya, Mgit ini bisa lo pakai berbarengan dengan iklan AdSense untuk di blog lo gitu ya, dan AdPlus juga bisa lo pakai AdSense, AdPlus, dan Mgit di satu blog lo gitu iklannya. Dan nanti kita bakal bahas Ezoic juga di next video untuk mengintegrasikan atau pemasangan Ezoic ke blog kita ya. So, kalau lo pengen nyoba daftar ke Mgit, langsung aja, gue punya kontaknya ini, Mbak Keke ini, yang orang Indonesia yang nanganin Mgit di Indonesia gitu ya. kezia.vb@mgit.com, lo bisa coba kontak dia, minta daftar, terus lo minta coba cek, Mbak bisa di approve nggak nih domain gue yang gue daftarin di Mgit gitu ya. Lo coba aja deh ya. Oke, segitu dulu videonya.